Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal NMAX versi 2020. Ternyata NMAX 2020 ini banyak masalahnya, dan bahkan ada teman kantor yang punya saudara mekaniknya ini bilang bahwa kalau beli jangan NMAX 2020 atau minim jangan beli yang versi ABS. Nah, mengapa kok sampai ini dilarang? Katanya NMAX 2020 itu banyak masalahnya, banyak keluhan, banyak seperti belum mateng lah. Kelemahannya ini bukan dari sisi mesin sepertinya ya, karena dari sisi mesin sepertinya masih nggak banyak perubahan kecuali dari rasio tenaga, dari fokus tenaga. Cuma ya ini jadi sumber bahan keluhan juga. Yang pertama yang jadi keluhan itu sepertinya adalah di versi ABS itu kan sudah pakai smart key, sudah pakai key fob. Nah, ini ternyata bikin masalah. Jadi masalahnya adalah tombol yang kayak kompor gas ini, tombol tombol untuk menyalakan, buka kunci dan lain-lain sebagainya itu ternyata mudah dol, mudah ngelos. Nggak tahu kenapa. Yang jelas itu katanya yang jadi keluhan. Jadi kalau tombol los kan otomatis nggak bisa nyala. Itu masalahnya. Yang berikutnya adalah soal sistem smart key-nya. Sistem smart key-nya Yamaha ini sebenarnya nggak bisa dibilang aneh nyeleneh sendiri ya, karena ada juga seperti kalau nggak salah motor Suzuki R3 atau apa itu, salah satu MPV pokoknya, itu kalau motornya nyala, key fobnya ketinggalan, kuncinya ketinggalan, itu motor masih tetap bisa nyala. Jadi jatuh tengah jalan, ketinggalan, itu masih nyala motornya. Katanya ini rawan dibegal. Tentu kalau mesinnya mati, mau menyalakan lagi susah. Ya, ini ada Porsche. Jarang-jarang lihat di daerah sini Porsche. Dan untuk menyalakan lagi kan jelas butuh key fob. Ya, jadi key fob ini aneh lah. Dan ternyata ada masalah lainnya juga, yaitu kalau key fob ini kan biasanya emang dibawa di jalan. Itu kalau kuncinya ini, key fobnya ini nggak dimatikan sinyalnya, itu baterai bisa habis. Jadi ya baterai habis ini bisa bikin mesin mati. Jadi pas di tengah perjalanan tahu-tahu smart key-nya mati, nggak ngeluarin sinyal, itu bisa mati mendadak mesinnya. Entah mengapa kok sampai terjadi seperti ini, tapi katanya bisa terjadi seperti itu. Jadi kalau dimatikan nggak akan sampai mesinnya mati, tapi kalau baterainya habis bisa mati mesinnya. Nggak tahu mengapa seperti ini ya, agak aneh. Katanya sempat ada kejadian orang di Ponorogo gitu, katanya lagi jalan baterainya habis, terus motornya langsung mogok, nggak mau nyala. Agak aneh ini kan, karena soalnya kalau dimatikan mesin bisa nyala terus, tapi kalau baterai habis mesin mati. Nah, katanya baterai habis ini butuh waktunya nggak lama,
sekitar 10 menit baterainya habis. Jadi kalau K-pop ini dibuat mainan anak-anak bunyi, bisa baterainya habis. Kalau baterainya habis ya parah juga kalau sampai tengah jalan mati motornya. Katanya banyak yang modif jadi model kunci biasa lagi. Agak unik juga karena smart key itu kan salah satu tujuannya adalah biar tetap bisa pakai kunci, tapi kok bermasalah seperti ini jadi agak ribet juga. Mungkin nanti ada yang akan share caranya menyalakan mesin kalau key-fobnya nggak ada, pakai apa serial number atau apa ya, nanti dilihat aja apa bisa atau enggak. Soalnya kan beberapa motor bisa dipakai menyalakan tanpa perlu key fobnya, jadi pakai kode, pakai neken tombol rem kayak ya macam-macam lah. Nah sekarang jadi pertanyaan, mengapa kok key fobnya Yamaha pakai kunci? Karena dari sistem RFID sendiri nggak mengharuskan seperti itu. Kalau misalnya sensor RFID-nya ditaruh pas di bawahnya rider, itu kan sudah cukup dekat. RFID itu kalau terhambat apa, nggak ada halangan besi, nggak ada apa, nggak ada badan gitu, bisa setengah meter. Tapi mungkin dianggap kurang sensitif karena bisa jadi terlalu dekat badan, terus orangnya hujan-hujan basah, nah itu RFID bisa nggak kedeteksi. Misalnya badan pengendaranya basah kena air, itu bisa RFID nggak kedeteksi. Cuma penulis heran, ngapain kok harus pakai baterai, karena toh begitu dimatikan ya mesin masih nyala kan, itu berarti butuhnya cuma mendekatkan key fob saja. Jadi dibuat kayak mobil Tesla gitu, key fobnya ditaruh ke misalnya logo Yamaha, mesin dinyalakan. Nah, ya sudah gitu kan, nggak perlu dari jarak apa ratusan meter terus mesin bisa dinyalakan, nggak perlu kan, nggak perlu pakai sistem aktif, pakai yang pasif pun bisa. Jadi pertanyaan, mengapa kok harus pakai yang aktif gitu? Kan keren kalau misalnya dibuat kayak apa Tesla gitu Pak, key fobnya pakai model apa, bukan kayak kunci gitu, terus ada apa tempat khusus untuk start, tinggal ditempel gitu. Kalau perlu di model apa, jadi kayak kunci tapi cuma diselobokkan gitu aja, atau cuma cukup untuk start saja. Kan nggak harus apa jarak berapa ratus meter terus bisa aktif. Ya yes, nggak paham key fob, jarak key fob ini masih masalah pertama ya. Yang masalah kedua mungkin adalah model ini cukup apa kontroversial juga. Penulis cuma pernah dengar dari blogger atau vlogger saja yang memuji modelnya. Kalau dari orang-orang nggak tahu ya, mungkin ada, tapi penulis lihat langsung nggak begitu suka. Tampilan kalau di foto mungkin kayak keren, tapi kalau lihat langsung enggak. Tampilan depan yang cipi-cipian gitu, kalau dilihat dari dekat berubah kesannya, karena kalau di foto kan cuma sebagian, kalau lihat langsung kan langsung keseluruhan. Itu kayak agak terlalu ke atas gitu loh, enggak pas, kayak alien gitulah, alien yang agak aneh dari depan. Nah dari belakang ini jelek,
banyak jeleknya. Bentuk lampu bulat dari sisi tertentu terkesan cipi, tapi secara keseluruhan enggak, jelek. Sayang penulis lampunya itu kok dibuat model begitu. Seandainya dibuat model kotak seperti waktu kelihatannya lama hari itu, mestinya lebih keren. Yang berikutnya adalah lebar bodi. Lebar bodi ini bikin berlebihan lah, nggak proporsional antara bagian bodi dengan bagian ban, jadi terkesan terpisah, jadi kayak jemblem, kayak bakpia, di bawahnya ada roda. Ya kesannya beda jauh lah dengan NMAX yang pertama. Terkesan lebarnya berlebihan, terus yaitu lampu belakangnya nambah parah, jadi ya nggak bagus lah. Dari samping tuh bagian belakangnya kelihatan nggak sip, padahal dulu Yamaha itu kesannya kan tajam, ini kesannya bulat-bulat, jadi agak aneh gitu loh. Jauh ya, entah itu ngopi apa, tapi yang jelas secara keseluruhan terlihat jelek. Dan ya ini bikin beberapa konsumen termasuk penulis sendiri jadi malas beli yang baru. Alasan penulis yang utama kan itu, walau fitur-fiturnya keren, menarik, tapi ya ternyata nggak suka. Dan sayangnya ini juga mempengaruhi ergonomi. Jadi lampu mungkin dibuat yang lebih trendy, lampu belok ya, lampu belok dibuat lebih trendy, agak menuruti aftermarket. Tapi sayangnya lampu belok ini makan tempat. Jadi posisi duduk di NMAX yang baru itu jadi nggak, selonjornya nggak begitu enak. Dan ini dirasakan sendiri oleh beberapa orang ya. Selonjor nggak enak ini juga sempat dibahas di beberapa channel YouTube, dan dianggap sebagai kelemahan juga. Kalau memang di Honda sendiri nggak ada motor yang selonjornya menyamai NMAX, tapi hilangnya ciri khas NMAX yang selonjor ini jadi bikin gimana gitu loh. Jadi kayak nggak NMAX lagi kan. Kalau posisi selonjornya harus dikorbankan, rasanya seperti bukan NMAX. Karena NMAX itu keunggulan utama itu selonjor. Nah, terus dari sisi ergonomi juga, posisi duduk selain rider di penumpang juga karena bodi yang tinggi jadi ikut dikorbankan. Jadi gara-gara bodi lebar, bukan bodi tinggi, bodi lebar ya. Karena bodi yang lebar dan bentuk keseluruhan itu disesuaikan dengan bodi, efeknya penumpang itu jadi lebih mekangkang daripada yang versi NMAX sebelumnya. Kaki jadi harus lebih terbuka, dan ini bikin capek karena kan tumpuan cuma ada di kursi dan di kaki. Sementara posisi kaki juga agak tinggi, nggak turun, nggak selonjor, nggak kayak motor bebek lah. Jadi kenyamanan dari sisi penumpang berkurang. Terus posisi duduk juga lebih tinggi.
Entah mengapa kok sampai lebih tinggi, karena sebenarnya suspensinya untuk NMAX ini lebih pendek. NMAX yang baru lebih pendek. Jadi yang lama 339, sehingga rata-rata disebut suspensi 340 mm. Nah yang baru ini 310 mm. Mungkin mirip-mirip Aerox, diganti Aerox mungkin bisa juga, tapi mungkin ya bakal terlalu empuk ya kalau pakai Aerox. Ini jelas duduk yang asalnya ada rider 175 cm demo, itu rider yang asalnya nggak butuh jinjit bisa telapak sempurna, di NMAX yang baru jadi harus jinjit, cukup tinggi jinjitnya. Jadi jelas ada perubahan bentuk bodi ya, sekok sama Yamaha akhirnya dipendekkan, pilih yang pakai yang lebih pendek, tapi tetap posisi duduknya, posisi rider harus lebih jinjit. Terus habis itu ergonomi lagi, enggak, ergonomi sudah. Soal performa, oke, memang tenaga makin besar, cuma masalahnya tenaga besar ini dicapai dengan mengorbankan tenaga di torsi di RPM bawah. Jadi beda, kalau di NMAX itu enak tarian bawahnya, kalau di NMAX baru 2020 itu enak di tarian atasnya. Mungkin beda ya seleranya. Kalau blogger itu memuji yang begini, vlogger atau blogger memuji yang begini sebagai tariannya lebih halus. Tapi masalahnya beberapa orang itu nggak suka tarian halus, ingin yang liar gitu. Wow, tarian bawah gigit, terserah RPM atas gimana, yang jelas bawahnya gigit, mantep, terasa gitu lah. Istilahnya antara motor chopper kayak motor HD lawan motor kayak Kawasaki H2 gitulah. Jadi di RPM rendah rasanya kayak sisi kecil kalau motor sport bearing, kalau di RPM tinggi baru tenaganya keluar semua. Nah kalau yang di motor HD kan langsung dari bawah mantep, cuma kalau dibuat top shift kalah ya. Nah sama lah seperti itu. Nggak tahu nanti iritnya berapa, yang jelas nah seperti itu membuat konsumen jadi kurang suka gitu, feelingnya yang nggak dapat. Entah ini termasuk karakteristik NMAX yang perlu dipertahankan atau enggak, yang jelas ada konsumen nggak suka. Ya memang ada juga yang suka top speednya tinggi, tapi entahlah. Sementara itu kelemahan lain sama saja sih dengan versi NMAX yang sebelumnya. Dari getaran mesin nggak ada yang memuji lebih baik, cuma suara mesinnya kok yang dibilang lebih halus. Terus soal rem juga sama, mungkin tapi beda antara versi ABS dan versi non ABS. Cuma ada yang aneh ya, ada yang ngomong versi ABS di NMAX itu, sistem ABS di NMAX itu kerjanya kayak
CBS, jadi kerjanya kalau tuas kiri ditekan. Jadi kalau ridernya nggak menekan tuas kiri, ban depan bisa ngunci. Nggak tahu itu benar atau enggak, tapi ada yang mengisukan seperti itu. Nggak jelas, tapi yang kelemahan lain dibanding versi sebelumnya jelas adalah speedometer. Walau sudah bisa connect HP, tapi dari sisi tampilan kalah dengan versi lama yang speedometernya biru putih, latar belakang biru warna tulisan putih. Itu lebih keren apalagi kalau malam hari. Sementara yang NMAX itu jelek jadinya, latar belakang putih coklat dan tulisannya hitam. Memang sih kalau siang jelas banget dibanding yang latar belakang biru, agak suram kalau kelihatan. Yang hitam putih jelas cetok, cuma ya gitu, jelek. Saya nggak suka hal ini. Jadi ya kayaknya karena mungkin ada yang anggap hal ini sepele ya, Yamaha itu model, terserah, pasti ada yang suka. Soal tenaga yang berubah ditobitkan, oke lah, selera juga. Kalau keylessnya mungkin bisa dibenahi, nanti ada, nggak perlu pakai recall, diem aja bisa ya, moga-moga dibenerin sih. Nah tapi nyatanya katanya motor NMAX 2020 ABS ini pasarannya anjlok, malah kalah katanya dengan yang versi non ABS bekasnya. Entah mungkin apa karena banyak orang yang jual NMAX ABS ya, nggak tahu lagi, tapi katanya gitu. Pasaran NMAX ABS yang versi 2020 itu kalah dengan yang non ABS. Beda tentu dengan versi lama ya. Yang versi lama, versi ABS tetap lebih tinggi harganya. Ya unik juga sih. Yamaha sebenarnya sudah melakukan beberapa perbaikan kalau dari sisi mesin, seperti misalnya baut depan apa untuk CVT-nya, baut apa sih namanya itu, lupa baut, pokoknya salah satu baut utama CVT. Nah itu dibuat lebih besar sehingga nggak mudah dol, itu bagus. Terus bagasi sekarang bisa ditutup, bagasi depan bagus. Terus bensin sekarang penutupnya sudah ada, bagus. Motor sekarang sudah ada USB chargernya, bagus. Ada traction control walaupun nggak jelas kapan itu fungsinya, bagus. Terus apalagi bisa connect ke HP, bagus. Suspensi sekarang sudah ada preloadnya, bisa disetel preloadnya, bagus. Apalagi ya, sudah ada lampu emergency ya, ada yang suka. Apalagi ISS sudah ada. Terus iya ya, udah ya itu ya. Yang jelas ya, Yamaha sudah melakukan peningkatan. Cuma sepertinya Yamaha melakukan blunder juga dari sisi desain. Orang itu konsumen itu sepertinya nggak dianggap pendapatnya. Padahal ada hal-hal yang konsumen suka dihilangkan, dikurangi, dikorting. Yang nggak suka tetap dibiarin. Ya nggak tahu lah. Ini mungkin Yamaha itu lebih memilih buat model baru daripada mengembangkan model lama. Padahal sebenarnya kalau
apa model lama dikembangkan, diperbaiki, bisa saja tetap populer. Bukan dari fitur sih terutama itu. Menurut penulis, orang itu berpindah ke Matic karena lebih nyaman, lebih enak. Dulu zamannya apa awal-awal motor Matic itu, Matic kan disepelekan, tapi orang jadi lebih suka karena apa? Dari sisi performa toh nggak begitu jauh bedanya dengan motor bebek, tapi dari perawatan lebih enak, dari pemakaian lebih enteng, nggak usah pindah gigi langsung gas, lancar, nggak usah ngurusi rantai-rantai yang sama pabrikan sengaja nggak ditutupi biar cepat rusak, cepat kotor, lebih membahayakan, ya lebih enak. Terus Matic juga saat itu ya, untuk merek Suzuki dan Honda itu nyaman, nggak kayak sekarang lah. Kalau sekarang ini suspensi makin lama makin turun kualitasnya, teknologi juga nggak naik-naik, nggak berkembang. Dari dulu sampai sekarang single action terus, padahal nah yang namanya aftermarket cari double action harga cuma 120.000 juga bisa dapat. Kalau dibilang Jepang punya ahli suspensi, penulis kok jadi pingin apa, mau hina ya. Soalnya penulis dari salah satu korban beli Honda Beat itu. Masa lo ya, motor masih baru, belum sampai 100 km, penulis pakai di jalan beton yang apa, kalau penulis biasanya berangkat kerja itu, waduh, jalan apa 80 kecepatan langsung turun lewat jalan gitu. Karena apa? Suspensinya kacau, goncang-goncang sampai kecepatannya turun, padahal gas ini konstan, tapi lewat jalan gerombang kayak gitu jadi turun. Ya kayaknya NMAX 2020 ini menurut penulis kurang sukses, tapi sepertinya Yamaha paham dan NMAX versi lama masih udah. Sekian saja soal itu, yang lain bahas motor depan itu loh, malu-maluin punya knalpot kayak gitu tuh. Suaranya tok banter, tenaganya nggak ada. Ini loh motor Suzuki Next 2, motor terkenal irit, 1:50 lebih, irit kan, bensin premium padahal itu. Motor depan apa? Vario, entah mungkin Vario 125 apa, pokoknya Vario gitu, tenaganya nggak ada, malu-maluin. Masa motor Vario kalah sama Next tuh, ngisi ini gitu pakai knalpot, suara knalpot keras. Nggak tak kejar kok iso, padahal ini cuma 115 cc, aneh lah. Ya wis lah, gitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.